Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi daur air. Apakah kalian tahu kenapa air di bumi ini tidak pernah habis? Semua ini karena adanya siklus air. Kalian sudah tahu tentang apa itu siklus air? Proses siklus air mempunyai 3 bagian penting. Yang pertama adalah proses evaporasi atau yang disebut dengan penguapan. Dan yang kedua adalah proses kondensasi, yaitu pengembunan. Dan yang ketiga adalah proses presipitasi, di mana air akan turun yang kemudian kita kenal dengan sebutan hujan. Pada proses evaporasi, terjadi penguapan di seluruh permukaan bumi, terutama pada bagian yang mempunyai kadar air. Kadar air itu terkena panas matahari yang mengakibatkan air dalam kandungan bagian-bagian tersebut menguap. Selanjutnya, proses kondensasi. Ketika uap-uap air itu terbang ke atas karena menguap, kemudian mereka akan terkumpul menjadi satu, menjadi bentuk awan. Selanjutnya, untuk proses presipitasi, awan-awan tersebut lama-kelamaan menjadi berat dan kemudian turun menjadi titik-titik air yang kita kenal dengan sebutan air hujan. Hujan sendiri punya berapa banyak bagian atau mungkin bentuk. Di antaranya bisa berbentuk air, ataupun salju, ataupun bentuk es. Air hujan yang turun sebagian meresap ke dalam tanah dan kemudian muncul sebagai mata air. Dan sebagian lain akan mengalir di permukaan tanah, bisa melalui sungai, dan kemudian mengalir terus menuju laut, dan kemudian akan mengalami proses evaporasi, dan kemudian proses itu akan terus berlanjut, dan terus berlanjut seperti itu secara terus-menerus. Siklus air menyediakan kebutuhan air bagi seluruh makhluk hidup ataupun makhluk lainnya yang ada di bumi. Siklus air juga mempengaruhi kelembaban, suhu, dan juga curah hujan dan iklim yang ada di bumi. Uap air akan mempengaruhi suhu bumi sehingga suhu bumi tidak terlalu panas. Selain itu, air hujan yang turun akan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, penebangan hutan. Yang kedua, pencemaran. Yang ketiga, penggunaan pestisida dan bahan-bahan kimia yang berlebihan. Yang keempat, pembuangan gas-gas beracun. Yang kelima, pembangunan di daerah perkotaan. Baiklah, dari materi pembelajaran yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah air kita harus pakai dengan bijak. Yang kedua, air akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan kita sebagai makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, kita harus menjaga alam ini supaya air yang ada di bumi ini tetap terjaga dengan baik. Terima kasih dan sampai sekian materi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa semuanya.